Baik, sebetulnya kemarin hari Ahad pagi itu setelah sholat subuh kita kumpul dengan anak-anak masjid, yaitu Hamas Himpunan Anak Masjid Jogokarian. Setelah mereka ribut soal nasib kapal 402, maka dua yang kita lakukan. Pertama, kita menggalang dana untuk menyantuni keluarga para pahlawan yang gugur mempertahankan daulat laut kita. Nah, itu kita bisa menghimpun 15 juta. Kemudian anak-anak itu yang masih murni imajinasinya, wah, bagaimana kalau kita beli kapal ya untuk diberikan ke Angkatan Laut? Bagus, saya bilang, bagus. Loh, mungkin nggak bisa, saya bisa. Indonesia itu punya pesawat pertama, itu urunan rakyat Aceh. Ketika Bung Karno minta kepada Daud Bereh, ya, maka Daud Bereh menghimpun dana revolusi melalui Persatuan Ulama Seluruh Aceh dan bisa membelikan pesawat pertama bagi Indonesia. Demikian juga ketika pemerintah kita mendapatkan pengakuan kedaulatan pada tanggal 30 Juni 1949, memulai pemerintahan itu duitnya dari mana? Ternyata Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu memberikan cek Jeffes Bank sebesar 6 juta holden. Ya. Bahkan kita bisa melihat seorang perempuan janda dari Agam, Sumatera Barat, dia waktu itu bisa menjual seluruh kekayaan emasnya untuk membelikan satu pesawat lagi bagi Indonesia. Jadi kita sudah belajar dari sejarah bahwa negara ini dulu membeli alat-alat kebanggaan bangsa, alat pertahanan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan itu dari gotong royong rakyat, bukan dari APBN, apalagi dari utang luar negeri. Ini harus jadi catatan para pemimpin kita. Ya, ketika gelora cinta negara, gelora cinta tanah air, ya itu muncul dari rakyat, bukan dari petualang politisi, apalagi mereka yang hanya menjadi wayang-wayang asing. Pasti rakyat bisa. Inilah yang ingin sebetulnya kita tumbuhkan, itu saja. Luar biasa. Soal tercapai atau tidak tercapai, seperti kata Dr. Tifa Uzia, ya beliau mendorong dan mendukung. Bahkan Ustadz Abdul Somad pun juga ada beritanya di sini. Ustadz Abdul Somad mendukung apa yang dilakukan oleh Masjid Jogokarian. Ini luar biasa ya. Niat dan tekad, semangat serta basis pemikirannya. Ustadz, berapa lama akan digalang ini sampai dapat semuanya biayanya dan udah tahu ya berapa harganya kapal selam ini, Ustadz, ya, teman-teman? Alhamdulillah hari pertama kita buka rekening, dan buka rekening itu atas dorongan banyak pihak. Jadi ketika kami pulang dari menyerahkan bantuan itu kepada Komandan Lanal Daerah Istimewa Yogyakarta, diterima oleh Kolonel Damayanti, kami sampai di masjid, banyak sekali WA ke saya, banyak sekali telepon menanyakan, Pak Ustadz ini serius? Ya insya Allah, kalau gitu buka rekening Ustadz. Ternyata hari pertama sudah tembus 300 juta. Berapa? Ya, 300 juta itu hari pertama rekening kita buka. Masya Allah. Jadi, luar biasa. Rakyat kita hari ini masih mempunyai rasa cinta tanah air. Itu yang membuat kami bahagia dan yakin. Kemudian kami cari info sementara ini, meskipun belum valid. Harga kapal selam sekelas Nanggala kalau itu dibuat oleh PT PAL sendiri dan konon sudah mampu hanya sekitar 1,7 T. Ya gitu. Kalau itu saya suka ini dengarnya Ustadz mengatakan hanya. Saya senang nih Ustadz bilangnya hanya 1,7 T, ini senang saya dengarnya. Oke, terus rakyat kita itu lebih dari 200 juta kok, masa cuma 1,7 T. Coba uang yang dikorupsi dari kasus Asabri, kasus Jiwasraya itu kan di atas 17 triliun. Betul. Masa orang bisa korup, cuma segelintir orang bareng-bareng ngerampok uang negara bisa triliunan. Rakyat yang ingin berbuat baik masa nggak bisa lebih, kira-kira. Masya Allah, keren. Setuju Ustadz, setuju. Dan kita ingin meminta para pemimpin, berpikirlah potensi dalam negeri, jangan selalu berpikir membangun negeri dengan utang, karena kita tidak bertanggung jawab terhadap masa depan. Insya Allah dengan menggugah partisipasi rakyat yang mencintai tanah airnya, seperti
seperti kata Bung Karno, kemerdekaan itu trisakti, 3 daulat yang harus ada di tangan. Yang pertama adalah daulat politik, tidak boleh didikte oleh kekuatan asing. Yang kedua, daulat ekonomi, mandiri dan berdikari di bidang ekonomi. Dan yang ketiga, daulat budaya, berkepribadian Indonesia dalam kebudayaan. Ini trisakti ini harus kita raih, jangan sedikit-sedikit dipengaruhi oleh luar negeri, tidak mandiri sebagai pemimpin negeri. Yang kedua, sebentar-sebentar uang luar negeri, pinjaman luar negeri, itu tidak berdaulat secara ekonomi menurut Bung Karno, tidak mandiri dan berdikari. Ya, budayanya juga budaya membebek pada asing, bukan budaya bangsa kita sendiri. Jangan sampai kita jualan foto Bung Karno untuk meraih kursi politik, tetapi mengkhianati semangat Bung Karno sebagai bangsa yang mandiri. Assalamualaikum.